Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Iis Nurhayati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Martono selaku moderator yang luar biasa juga hari ini. Sehat ya Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan berkoordinasi dan komunikasi semalam, Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik. Mohon izin kepada Ibu Santi dan Ibu Lili, saya ternyata didahulukan ya. Ya, kapanpun siap-siap saja ya, tentu saja. Dan juga yang terhormat Bapak Ranu, juga Bapak Ibu yang dari GTK, serta yang kami banggakan adalah peserta hadirin baik melalui Zoom meeting maupun di live streaming. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di dunia maya, jauh tetapi dekat, dekat tetapi jauh, tetapi insya Allah dengan niat yang sama adalah untuk meningkatkan diri kita, termasuk saya yang di sini yang diberi kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang kami alami selama pandemi. Mohon izin saya paparan saya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seminggu yang lalu kami diberi topik tentang strategi motivasi belajar dari rumah atau BDR bagi guru dan siswa dalam perspektif pengawas. Saya mencoba memberi judul melawan COVID-19 dengan PSJJ COVID-19. Apa itu? Nanti akan kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kami beri judul seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, selama paparan ini selama 30 menit kami akan menyampaikan 4 hal. Pertama adalah kaitannya dengan implementasi dan dampak BDR itu sendiri, kemudian potret siswa dan guru masa BDR, kemudian ini yang ketiga adalah strategi peningkatan motivasi yang menjadi topik utamanya, dan terakhir kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa untuk implementasi BDR ini adalah prinsipnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan prioritas utama menetapkan kebijakan pembelajaran. Ini saya kutip dari paparan Bapak Dirjen, Bapak Irwan Sahrir. Kemudian juga kami mengutip juga dari paparan Pak Nadiem, Bapak Mas Menteri, yaitu bahwa bagaimanapun kita tetap mengusung merdeka belajar yang dimaknai sebagai kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir itu harus dimiliki guru, tentu saja, sebagai garda terdepan pendidikan. Jadi prinsip yang pertama ini, Bapak-Ibu sekalian, ini sudah mulai menjawab 19. Satunya adalah kesehatan dan keselamatan. 9 lainnya apa nanti kita lihat. Berikutnya, regulasi ini Bapak sekalian sudah sering dalam sekian paparan menyampaikan regulasinya dari mulai SK Presiden sampai terakhir keputusan bersama 4 Mendikbud. Intinya adalah kita melakukan BDR atau implementasi BDR dan juga pembelajaran dengan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di beberapa daerah, sebagai contohnya di Banten, untuk regulasi dari pemerintah pusat ini lalu dituangkan ke dalam peraturan gubernur, ada yang dalam bentuk instruksi gubernur, ada juga dalam bentuk SE, yang kemudian diperjelas lagi oleh SE Kepala Dinas. Nah, itu semua ditujukan untuk satuan pendidikan, sehingga dengan adanya implementasi BDR ini, satu diantaranya ada perubahan kurikulum, muatan kurikulumnya, kemudian kriteria kelulusan, kemudian kriteria penilaian, moda pembelajaran, moda penilaian, moda asesmen, moda supervisi, dan moda pengelolaan sadik pun akan terpengaruh oleh implementasi BDR ini. Kemudian
mengutip SE Mendikbud ada 6 hal ya terkait dengan implementasi BDR. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah yang saya beri merah, yaitu pembelajaran dari rumah. Dulu istilahnya bukan belajar dari rumah BDR, tapi di awal-awal saya ingat betul istilahnya adalah pembelajaran dari rumah, sehingga kami menyebut PBR. Kemudian dalam pembelajaran dari rumah seperti apa? Memang di sana sudah diatur bahwa menekankan life skill, contextual learning, kemudian tidak mengutamakan tercapainya muatan keseluruhan, muatan kurikulum, tetapi lebih jelas lagi ada pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa darurat ini adalah merupakan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020. Di sana sangat jelas. Nah, satu di antaranya adalah ini, yaitu bahwa BDR itu adalah dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran dengan menggunakan media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pelajar atau peserta dan pengajar yang memungkinkan pembelajaran atau peserta didik itu belajar dari rumah. Di sini penekanannya adalah dari rumah. Nah, terkait hal ini, Bapak Ibu sekalian, kami punya data bahwa PSJJ ini menurut Persesjen ada dua moda, yaitu daring dan luring. Ya, di mana dalam daring kami sudah melakukan pemantauan dengan menggunakan Google Classroom, di mana ternyata di wilayah Tangerang Selatan yang kami survei adalah sekolah binaan saya sejumlah 29 sekolah. Itu ternyata mereka untuk daringnya menggunakan 53,7% dengan menggunakan Google Classroom, 29,7% dengan virtual meeting, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Teams. Ya, Teams dari Microsoft 365, tapi masih sedikit. Ada yang menggunakan Hangout. Jadi banyak jenisnya, tetapi virtual meeting 29,7%. Nah, berikutnya untuk yang lainnya adalah 3,4%. Itu ada yang menggunakan Schoology, Telegram, WA, Zenius, Kuiper, IMSIS, Pahamify, Web Sekolah, Teams, Kelas Dozo, dan Moodle. Itu banyak sekali, tetapi presentasinya rendah, sehingga total presentasinya 3,4%. Kemudian berikutnya juga ada yang menggunakan luring. Luring ini ada yang menggunakan video, di mana video ada yang menggunakan TV nasional dan TV sekolah sedikit, kemudian ada juga yang menggunakan radio, tapi hanya 1% ya, dan itu pun radio sekolah dan radionya juga radio di dalam semacam HP gitu ya, smartphone. Kemudian juga ada yang menggunakan video pembelajaran dan juga lainnya. Nah, yang lainnya itu adalah mereka ternyata ada yang mencoba home visit karena kesulitan. Ya, karena kesulitan untuk memotivasi belajar ada juga, tapi jumlahnya sangat sedikit, itu sangat terbatas. Itu pun ada izin, ada komunikasi dengan kami. Kemudian ada dengan buku elektronik dan juga ada materi dalam bentuk file. Itu Bapak Ibu sekalian, potret yang ada di kami Tangerang Selatan dari sejumlah 29 sekolah dengan sejumlah 5 negeri dan sisanya swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak implementasi BDR tentu saja hampir kepada semua pihak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang di sini tentu saja kepada guru, peserta didik, orang tua, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya itu pasti terdampak. Nah, cuman yang ingin ditekankan di sini sesuai dengan tema kita adalah yang akan kita bahas adalah dampak terhadap guru, peserta didik, kemudian kepala sekolah dan pengawas. Untuk orang tuanya kami skip karena berbeda, walaupun sedikit disinggung dan ada sedikit data yang bisa saya sampaikan. Nah, apa yang terdampak dari semua yang kena dampak? Tentu saja terkait dengan kesehatan. Kesehatan di sini dalam arti bagaimana kita menjaga kesehatan, karena sesuai dengan apa yang sampaikan di awal, prinsip BDR ini, prinsip PJJ ini adalah untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari wabah COVID-19. Kemudian psikologi jelas ya Bapak Ibu sekalian sangat terdampak ya, hubungan sosial, moda pembelajaran, kebutuhan akan teknologi ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dengan COVID ini maka mengakselerasi kita
untuk melek IT, Bapak Ibu sekalian. Semuanya, nggak guru, nggak siswa, orang tua, semuanya dipaksa, dipus oleh keadaan, dan ternyata mempercepat literasi teknologi untuk hal ini. Kemudian hubungan sosial, pengelolaan GTK, Sarpras, daya serap materi, moda pengawasan supervisi itu dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana tantangan, bagaimana kita menjawab tantangan pada dampak implementasi BDR tadi? Ya, saya sering membuat jargon dalam form-form saya itu sering memotivasi mereka dengan be the best in the pandemic, atau tetap di rumah, tetap sehat, tetap belajar. Itu juga seperti itu kami sampaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan atas dampak implementasi yang paling dirasakan oleh semua, terutama saya, adalah akselerasi literasi teknologi. Jadi yang membuat kita menjadi mahir atau menguasai atau sedikit menguasai teknologi adalah ternyata paksaan keadaan. Di mana COVID ini adalah kita maknai sebagai sesuatu yang memang betul itu musibah, tetapi hikmahnya sangat banyak. Satu di antaranya mempush diri kita untuk menguasai teknologi lebih lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tantangannya bagi peserta didik. Dampaknya lebih dekat dengan orang tua tentunya, tetapi tetap tertantang untuk cepat mandiri, cepat belajar, kemudian tetap belajar dan berprestasi. Itu challenge-nya untuk peserta didik, bagaimana caranya. Kemudian untuk guru juga sama, ya, harus menguasai teknologi. Kemudian bagaimana guru memotivasi diri, memotivasi peserta didiknya, mengatasi keterbatasan. Ya, nanti saya sampaikan ada data yang menunjukkan keterbatasan atau kendala. Kemudian bagaimana melakukan PJJ yang efektif atau pembelajaran jarak jauh yang efektif. Nah, adapun tantangan atas dampak implementasi bagi kepala sekolah itu sama Bapak Ibu sekalian dengan guru. Menguasai teknologi, motivasi diri, motivasi guru peserta didik, mengatasi keterbatasan, juga PN Supak JJ. Apa PN Supak JJ ini istilah-istilah saya aja untuk memudahkan, yaitu pengelolaan dan supervisi jarak jauh. Bagaimana how to melakukan ini supaya tetap berjalan walaupun dalam keadaan BDR atau bekerja dari rumah atau work from home. Kemudian untuk pengawas, ya sama dengan guru kepala sekolah. Menguasai teknologi, bagaimana memotivasi diri, bagaimana memotivasi guru dan kepala sekolah, bagaimana mengatasi keterbatasan, dan melalui PSJJ. Nah, sekarang sudah ini ya, dari judul tadi PSJJ. PSJJ itu adalah pengawasan jarak jauh. Ya, mengutip terinspirasi dari istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh bagi guru, pengawasan jarak jauh bagi pengawas, pengelolaan supervisi akademik oleh jarak jauh oleh kepala sekolah. Kemudian orang tua. Nah, ini orang tua Bapak Ibu sekalian sangat seru ya kalau kita lihat YouTube atau informasi lainnya. Tetapi di samping itu ada hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat jarang makan bersama, makan malam bersama dengan keluarga, jadi bisa sekarang olahraga bersama, ibadah bersama. Insya Allah mungkin akan mendekatkan. Di data selanjutnya saya punya data orang tua, tetapi karena topiknya bukan itu, saya tidak sampaikan di sini. Kemudian mendadak jadi guru, ini keluhan awal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Terutama di tingkat rendah ya. Untuk di SMA mungkin tidak terlalu terlihat. Jadi mendadak jadi guru. Nah, ini yang sudah mulai diatasi dengan moda-moda pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang lebih proporsional. Kalau kemarin awal-awal tuh siswa merasa tertekan, terbebani karena tugas demikian banyak, orang tua tidak bisa apa-apa sehingga mereka mengatakan mendadak jadi guru. Kemudian orang tua pun tertantang untuk menguasai IT juga, kemudian tentu saja berpikir keras untuk membiayai fasilitasi BDR, sementara sebagian orang tua penghasilannya berkurang, tetapi bagaimana kebutuhan BDR ini dapat diatasi. Dan di sisi lain juga ada pendidikan keluarga jarak dekat, artinya mereka semakin lebih dekat. Itu hanya peristilahan saya saja. Baik, Bapak Ibu, itu adalah tahap yang pertama ya, kaitan dengan implementasi dan dampaknya serta tantangan atau challenge-challenge yang dilakukan oleh berbagai pihak. Berikutnya adalah potret peserta didik dan guru masa BDR di kami di 29 sekolah
sebagai sekolah binaan kami. Jadi binaan saya sangat banyak Bapak Ibu, 29 ya. Mengaturnya juga sangat sulit terutama pada saat bimbingan individual dan tetapi itu luar biasa menyenangkan. Karena teman-teman kepala sekolah dan guru di Tangerang Selatan ini potretnya adalah potret haus ilmu semua ya rasanya. Jadi senang bekerja sama dengan mereka. Nah ini yang dipotret banyak Bapak Ibu sekalian oleh kami, yang dipotret itu sangat banyak poin-poin ini. Tetapi yang akan ditunjukkan kepada Bapak Ibu di sini adalah yang terkait langsung dengan materi ini. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa semangat belajar saya ini disengaja ya oleh guru, oleh peran orang tua Bapak sekalian. Jadi di sini kami mengindikasi atau menganalisis bahwa motivasi itu sebagaimana Bapak Ibu ketahui ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang ekstrinsik ini salah satunya sekarang yang terdekat adalah orang tua dan yang berhubungan langsung dalam pembelajaran adalah guru. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian yang menyatakan bahwa semangat mereka itu sangat dipengaruhi oleh guru itu adalah bahwa hanya kecil sekali, bahwa 3,6% dari responden sejumlah 2.000 lebih, Bapak Ibu, ini 2.000 siswa respondennya, di mana kami menyebarkan instrumen, menanyakan berbagai hal, salah satunya ini, menyatakan bahwa 3,6% itu tidak pernah ada pengaruh dari guru, yang dari atas siswa ya, tidak pernah dipengaruhi oleh dukungan siswa, artinya dia sangat mandiri gitu. Kemudian 93% sangat dipengaruhi oleh dukungan orang tua. Dengan rentang atau dengan skala masing-masing, ada yang merasa selalu didukung, kemudian amat sering didukung, dan cukup didukung. Nah, 24,5% harus selalu didukung. Artinya, kalau tanpa ada dukungan akan bermasalah terhadap motivasi belajarnya. Demikian juga yang di bawah itu adalah dari guru, Bapak Ibu sekalian. Ternyata 94% sangat dipengaruhi oleh dukungan guru. Ini adalah menjadi challenge kita juga ya sebagai pendidik, sebagai pengawas yang harus berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah seperti apa ya, bahwa kondisinya adalah seperti itu. Itu potret masalah pengaruh dari orang tua dan guru. Nah, kemudian ini saya sandingkan, ini saya hanya uji coba saja. Pertama, menguji coba kebenaran data bahwa dia tidak pernah bosan, kemudian selalu bosan ya. Nah, itu terbukti Bapak sekalian, ternyata 14,3% selalu bosan. Ini identik dengan 12,2% tidak pernah senang ya kan. Yang selalu bosan berarti tidak pernah senang. Itu jadi kalimatnya saya ganti di beberapa poin dan hanya untuk membuktikan data ini benar bahwa 5,8% tidak pernah bosan atau 6,8% selalu senang. Hanya bukti itu saja. Datanya adalah yang tadi. Data yang dianalisis adalah yang tadi. Itu yang kami lakukan. Kemudian di sini juga urutan penyebab bosan BDR. Nah, ini juga sangat Bapak Ibu guru yang mungkin hadir, teman-teman sahabat guru saya juga yang hadir. Ini menjadi menjadi PR kita bahwa ternyata urutan penyebab kebosanan atau tidak bersemangat itu adalah 50,2% adalah kurang menarik materinya. Kemudian 20,7% karena ada masalah pribadi. Yang tidak berpartisipasi karena sakit ternyata hanya 8,3%. Kemudian 8,3% tidak ada daya dukung perangkat, ya masih di Tangerang Selatan walaupun kota masih ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP atau HP-nya satu untuk satu keluarga. Sehingga kalau putranya 3 semuanya menggunakan itu semua, mereka bergantian dan itu fakta nyata di sekolah kami. Cuma diatasi, ada yang sharing, ada yang bantuan orang tua memberi, ada yang sekolah memfasilitasi, itu sekarang insya Allah sudah teratasi. Kemudian kalau tingkat kebosanan tertinggi ya pada guru ini Bapak Ibu sekalian ternyata jaringan. Jadi artinya tanggung jawab cukup tinggi sebetulnya. Tanggung jawabnya sudah sangat tinggi sekali melakukan pembelajaran, kemudian pengelolaan. Semalam pun kami
diskusi dengan para wakasek kurikulum sekaitan dengan FGD pembelajaran, ternyata mereka berbagai cara dan keren-keren inovasinya dalam pembelajaran, tapi ternyata terhenyak, motivasinya terhambat atau terkendala karena jaringan yang kurang baik. Nah, jaringan di sini adalah mungkin kuotanya atau apa seperti apa. Karena setelah disurvei mereka jaringan kuota itu milik pribadi semua Bapak Ibu. Hanya sedikit sekali sekolah yang memfasilitasi diberikan kuota oleh sekolah. Nah, kemudian itu adalah data yang tadi disampaikan, itu kami himpun di 30 Maret ya, 30 Maret artinya 2 minggu setelah tahap pertama BDR. Kondisi seperti itu. Nah, tetapi dengan melihat seperti itu, karena ini sudah di FGD-kan, sudah disampaikan juga kepada kepala sekolah, jadi beliau-beliau sudah tahu bahwa kondisinya kayak gitu, maka guru pun sama Bapak Ibu sekalian mengadakan upaya ya. Ini yang saya sampaikan adalah potret guru yang upaya guru dalam memotivasi siswanya, dalam motivasi diri, mohon maaf. Rehat sejenak, refreshing, kemudian restart perangkat, nah ini kaitannya dengan itu tadi, jaringan, tetap bersyukur, termotivasi jumpa siswa, istirahat, dan upgrade diri dalam penguasaan IT. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian inilah potret guru BK, Bapak sekalian. Jadi guru BK masa pandemi ini juga kami potret ya, karena sangat menurut saya guru BK ini sangat berperan sehingga kami perlu memotret kinerjanya mulai dari perencanaan sampai dengan hasil evaluasinya. Ternyata dokumen-dokumen mereka cukup baik, sudah di atas 50% kepemilikan mereka, tetapi untuk bukti fisik pelaksanaan programnya yang ini yang masih terkendala, tetapi menjadi bahan diskusi kami. Nah, ini Bapak sekalian, kalau kita analisis Bapak Ibu sekalian antara tingkat tertinggi ya tadi motivasi belajar siswa itu terhambat, yaitu karena materi tidak menarik itu menurut siswa. Nah, ada kemungkinan saya mencoba dengan menganalisis kedua data tersebut. Pertama, jaringan. Ketika jaringan bermasalah, guru itu kecenderungannya secara psikologi merasa bete, sehingga untuk menciptakan ide kreativitasnya itu adalah sedikit banyak terhambat. Sehingga mengajar ya sudah apa adanya, yang tersampaikan pun apa adanya. Ini mungkin ini baru analisis dari sisi saya yang belum saya triangulasikan atau saya analisis kembali atau saya teliti kembali terkait ini Bapak Ibu sekalian. Ada kemungkinan bahwa menariknya tidak materi, satu diantaranya tadi kalau dikaitkan dengan kesulitan jaringan sehingga mengurangi kreativitas guru, sehingga yang penting hadir dulu, yang penting ngajar dulu, yang seperti itu. Akhirnya seperti itu. Karena kalau dilihat detail per individu sangat luar biasa Bapak Ibu teman-teman guru yang melakukan inovasi pembelajaran, ada yang menggunakan Google Classroom tadi, ada yang menggunakan CNB, Class Notebook, Microsoft 365, dan ada yang sejenisnya, Schoology misalnya, itu juga sudah pada piawai Bapak Ibu membuat mengelola kelas di dalam dunia maya virtual. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian upaya guru meningkatkan motivasi karena dasarnya adalah tidak menarik ya tadi, maka mencoba meningkatkan diri, pertama memanfaatkan kejenuhan peserta dengan penyajian pembelajaran yang menarik ya. Kemudian mengawali pembelajaran dengan mendengarkan lagu, ada sebagian guru dengan cara itu, atau menonton video lucu. Jadi mereka sebelum diberi pelajaran diberikan video-video lucu dulu. Kemudian mendengarkan curhat sebelum pembelajaran, ada juga yang melakukan itu. Ini data ya Bapak Ibu, bukan teori dari saya, tetapi dari data yang dihimpun. Ada yang memberi pelatihan dan selalu memberi feedback. Nah, ternyata feedback ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena dengan diberi feedback, anak-anak betul-betul mau memperbaiki diri dan dia senang ketika hasilnya luar biasa setelah diberi feedback. Kemudian memberi tugas yang proporsional. Nah, awal-awal kan guru-guru ideal, pengennya anak pinter sepinter-pinternya walaupun dalam kondisi apapun. Tapi setelah didiskusikan bahwa kesehatan lebih penting, bahwa psikologi penting, maka pemberian tugas itu mulai mudah proporsional. Dari mulai frekuensi Zoom meeting maupun pemberian tugas juga sudah mengacu pada KDUKRK. Kemudian ada dengan pemberian metode yang bervariasi tentu saja, dan Bapak Ibu ini merumuskan tujuan belajar bersama.
ya. Jadi kami coba seperti itu yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini 5 menit lagi ya, Bu. baik. Oke, ini datanya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya saya langsung saja ke strategi. Ini adalah data kenaikan Bapak Ibu sekalian, artinya ada perubahan setelah ada tindakan. Data yang dihimpun di tanggal 30 Maret dengan 13 Juli ternyata ada kenaikan. Baik. Untuk motivasi belajar yang saya sampaikan tadi ada intrinsik dan ekstrinsik. Agak dipercepat. Kemudian di sini apa strateginya adalah optimalkan instructional leadership guru dan kepala sekolah melalui PSJJ, pengawasan jarak jauh. Nah, tadi dalam teori bahwa ada ajakan, suruhan atau paksaan. Ini dari pengawas sekolah dengan memantau, dengan meminta ini dan itu kepada guru dalam arti yang proporsional. Misalnya perencanaannya seperti apa, yang sederhana dan sebagainya. Melalui 4 supervisi pembinaan, maka Bapak Ibu sekalian dilakukan seperti itu. Kemudian kepala sekolahnya juga terdorong, gurunya terdorong, kemudian gurunya memiliki kemampuan tersebut melalui 4P tadi. Kemudian akibatnya adalah siswa termotivasi dengan dibuktikan dari tingkat partisipasi yang lebih meningkat, kemudian tingkat prestasi yang lebih meningkat, atau dengan ukuran mencapai KKM yang lebih meningkat. Nah, strategi melawan pandemi COVID-19 dengan PSJJ COVID-19 ini yang dimaksud Bapak Ibu sekalian, yaitu COVID. Di sini adalah C-nya collaboration. Kami melakukan kolaborasi antara kepala sekolah, supervisi bersama dengan guru BK dan juga dengan guru. Bahkan belajar bareng dengan guru tentang Microsoft 365 kami sudah lakukan. Opportunities artinya kami selalu menjadikan hikmah musibah ini sebagai kesempatan untuk maju, untuk menguasai IT lebih baik, untuk menguasai pembelajaran lebih baik. Valuable itu lebih bermakna, artinya bahwa supervisi akademik dan manajerial ini sesuai dengan kebutuhan, dengan prinsip stay safe, the high motivation. Kemudian inovasi, tadi inovasi PSJJ, kemudian RPE 2OM, teacher leadership, optimalkan guru BK, best practice sharing guru BK, online based PLC di MGMP. Kemudian yang D-nya adalah digitalization. Jadi menggunakan dari manual from manual to digital itu jelas. Maka strategi melawan dalam motivasi ini kami menggunakan melawan pandemi COVID dengan PSJJ COVID-19. Nah, 19 adalah one principle and 9 goals. One principle adalah prinsip kesehatan. 9 goal adalah pembelajaran Paikem Gemrot berkelanjutan optimalisasi teknologi. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi rangkuman dari apa yang saya lakukan, dibuatlah singkatan seperti ini. Kemudian ini adalah testimoni dari guru dan kepala sekolah untuk menunjukkan bahwa peran pengawas sangat penting. Jadi dengan adanya tekanan atau artinya pemantauan dari kepala sekolah, pembimbingan dan sebagainya, mereka termotivasi untuk lebih baik. Ini adalah siklusnya Bapak Ibu sekalian, dari mulai identifikasi, merancang strategi, menyusun dan menekan program, pelaksanaan program, evaluasi dan rencana tindak. Itu siklus yang biasa dilakukan. Tetapi mungkin di sini survei semuanya sudah menggunakan Google Form, kemudian pelaksanaannya juga semuanya adalah daring. Saya percepat karena intinya sama. Kemudian ini optimal BK, baik layanan belajar, layanan pribadi, layanan sosial maupun layanan karir. Kemudian ini adalah data hasil prestasi, ternyata dengan adanya kolaborasi motivasi antara kepala sekolah pengawas, kemudian guru BK, guru mapel dan orang tua, ternyata di sini mengalami kenaikan Bapak Ibu sekalian dari sisi prestasi. Jadi ini data yang diambil 30 Maret, kemudian yang di sisinya adalah data yang diambil pada 13 Juli 2020. Jadi cukup signifikan di situ Bapak Ibu sekalian kenaikannya. Kemudian untuk penutupnya adalah intinya Bapak Ibu sekalian, motivasi belajar peserta didik ini adalah meliputi intrinsik dan intrinsik, di mana salah satu motivasi ekstrinsik ini adalah diperoleh dari guru. Sehingga untuk memotivasi peserta didik dilakukan peningkatan mutu pembelajaran dari guru mapel atau guru kelas dan mutu peningkatan mutu layanan bimbingan konseling, serta meningkatkan instructional leadership kepala sekolah melalui optimalisasi pengawasan akademik dan manajerial oleh pengawas sekolah yang ditingkatkan, sehingga motivasi peserta didik juga dapat ditingkatkan.
Nah, strategi yang digunakan tadi melawan COVID-19 dengan PSCC COVID 91. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.